Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kamu berada saat ini, baik di rumah, di kantor, ataupun di sekolah, ataupun di kampus, mudah-mudahan ketika kamu nonton video ini, kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan happy. Nah teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini, di program sharing, itu Kak Ahmad akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih cara meningkatkan atau seperti apa sih skill komunikasi yang wajib kamu tingkatkan. Nah jadi ya setidaknya kenapa sih harus meningkatkan skill komunikasi, karena pada dasarnya sih ketika kita memang mau bergaul, ketika kita mau ngasih tahu ide yang ada di dalam kepala kita, itu sebetulnya perlu semua yang namanya skill komunikasi. Artinya skill komunikasi itu benar-benar penting teman-teman semuanya. Makanya ya di kesempatan kali ini itu Kak Ahmad akan menjelaskan poin apa aja sih gitu yang benar-benar bisa kamu tingkatkan di skill komunikasi kamu. Nah, jadi ada beberapa artikel, ada beberapa video yang udah pernah Kakak Ahmad baca atau tonton. Jadi setidaknya dari semua itu Kak Ahmad bisa rangkum ya setidaknya ada 3 skill komunikasi yang harus kamu pelajari, yang harus kamu tingkatkan lagi. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan lawan bicara. Nah, jadi skill ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena memang ketika kita mendengarkan seseorang, ketika kita memperhatikan seseorang yang sedang mengeluarkan idenya melalui komunikasi dia, itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena memang skill mendengarkan ini adalah sesuatu yang bisa bisa mengantarkan kita ke dalam sesuatu yang disebut dengan sangat paham dan sangat mengerti gitu teman-teman semua. Jadi kemampuan mendengarkan lawan bicara ini adalah hal atau skill komunikasi yang perlu kita tingkatkan. Nah, yang kedua itu kemampuan nonverbal. Nah, jadi biasanya komunikasi itu kan ada yang juga disebut dengan kemampuan nonverbal. Kemampuan nonverbal kita ini biasanya disebut dengan bahasa tubuh. Jadi kita itu kadang-kadang nggak tahu ya, karena udah kebiasaan biasanya, jadi ketika kita ngedengerin, ketika kita lagi ada lawan bicara itu kadang-kadang kita ya garuk-garuk kepala atau melipat tangan. Nah, sedangkan hal-hal seperti itu dalam berkomunikasi itu kan kurang bagus lah ya. Kenapa? Karena memang ketika kita benar-benar tahu yang namanya kemampuan nonverbal ini kita ketahui, itu artinya bisa jadi lawan bicara kita itu tidak akan nyaman gitu loh ngobrol dengan kita. Apalagi hal-hal yang memang ketika mau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu artinya bakal lebih berpeluang kecil untuk goal. Nah jadi kemampuan kita mengetahui komunikasi nonverbal ini sangat diperlukan, atau ya setidaknya kayak semisal kita lagi ngobrol sama seseorang, ya matanya kemana-mana, habis itu dia gelisah. Nah itu artinya teman-teman semuanya dia itu nggak nyaman dengan ngobrol dengan kita. Nah dengan kemampuan seperti itu, dengan kemampuan kita membaca situasi itu juga bisa memudahkan kita bagaimana cara memahami komunikasi, dan itu bisa kita bikin sesuatu yang berbeda. Nah itu kenapa kedua, yakni skill komunikasi nonverbal ini perlu kita tingkatkan. Yang ketiga adalah mengontrol emosi. Nah jadi mengontrol emosi ini adalah salah satu dari 3 yang akan saya sampaikan di sini, wajib untuk kamu ketahui cara berkomunikasinya, yakni mengontrol emosi. Nah, jadi
kadang-kadang komunikasi itu hancur karena emosi yang menggebu-gebu, emosi yang tidak terkontrol itu kadang-kadang menghancurkan segalanya. Nah, saya pernah dulu itu ya ketika berkomunikasi kita udah tahu lah lawan bicara kita itu ketika dia lagi tinggi tuh, lagi emosi lah, katakan emosinya lagi menggebu-gebu tuh. Nah itu kita harus tahu, oh ternyata si lawan bicara kita ini kayaknya kurang nyaman dengan bahasa saya. Nah itu bisa kita kontrol, lalu kita bisa selesaikan dengan bahasa yang lebih bijak lagi. Artinya skill mengontrol emosi dalam berkomunikasi itu juga sangat penting teman-teman semua. Jadi setidaknya ada 3 hal ini, ada 3 cara komunikasi yang wajib untuk kamu ketahui. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan lawan bicara, kemampuan nonverbal, dan mengontrol emosi. Nah jadi kayak mengontrol emosi ini kadang-kadang semisal nih, kayak biasanya kalau kita di kantor itu ada hal-hal yang memang ketika pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang memang memberatkan kita misal, atau kita nggak setuju dengan itu. Nah itu kita bisa kontrol emosi kita dengan stop dulu, lalu kita mendengarkan musik-musik meditasi atau musik-musik yang bikin nyaman hati kita, lalu kita mulai lagi komunikasinya, dan keputusannya, hasilnya itu akan pasti lebih berbeda ketika kita bisa mengontrol emosi itu. Nah jadi teman-teman semuanya, setidaknya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Artinya yang namanya komunikasi itu kita sama-sama tahu sangat penting, tetapi nggak kalah pentingnya adalah kita harus tahu cara berkomunikasi yang wajib untuk kita ketahui, yaitu yang tadi 3 itu tadi teman-teman semuanya. Jadi kita bisa kalau memang mau lebih jelas lagi, kalau memang ada yang mau belajar berpublic speaking, itu banyak banget sekolah-sekolah yang membuka tentang hal public speaking atau cara berkomunikasi yang baik. Itu kalian bisa share juga, dan bisa ya search juga gitu loh. Dan bahkan Lampung Cerdas pun ada program khusus untuk teman-teman semua. Misal mau gimana sih cara berkomunikasi yang baik, itu teman-teman bisa di search aja di Google, itu cara-caranya itu ada teman-teman semuanya, biar lebih efektif, biar lebih efisien. Karena ketika komunikasi kita bagus, itu ide-ide yang kita sampaikan, ide-ide yang mau kita kasih dengar ke orang lain itu tercerna dengan baik. Kayak gitu teman-teman semuanya. Saya Kak Ahmad, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas yang udah nonton, terima kasih yang udah nonton materi video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.